Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fala Fajari, NPM 19004, mahasiswa program studi antropologi Universitas Padjadjaran angkatan 2019. Dan saat ini saya sedang melaksanakan salah satu program kampus Merdeka, yaitu magang bersertifikat kampus Merdeka di PT Brokol. PT Brokol sendiri merupakan perusahaan tambang batubara yang berada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek utama saya selama magang ini adalah untuk membentuk sebuah survei yang diharapkan dapat memberikan penggambaran pengetahuan mengenai tingkat pemahaman serta pola perilaku karyawan dan keluarga karyawan yang bekerja di wilayah operasional PT Brokol terkait COVID-19. Diharapkan hasil survei ini dapat memberikan gambaran kondisi terbaru dari tingkat pemahaman dan pola perilaku karyawan dan keluarga karyawan, serta dapat menjadi acuan serta poin-poin evaluasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan PT Brokol terkait upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 khususnya di wilayah operasional PT Brokol serta umumnya di wilayah Kabupaten Berau. Kegiatan magang dilaksanakan lebih kurang selama 1 semester, yang pada awalnya pada bulan Agustus itu dimulai dan kegiatan dilaksanakan secara online, di mana saya dan peserta magang dari kampus lainnya mendapatkan pemberian materi serta pelatihan-pelatihan dasar yang digunakan untuk mempersiapkan kami sebelum tiba di Kabupaten Berau. Lalu pada bulan September hingga Desember ini, kegiatan magang dilaksanakan secara offline dan tempat saya bekerja juga berada di head office PT Brokol. Dalam 1 minggu, biasanya kami masuk 3 hari berada di kantor dan 2 hari itu bekerja dari mes. Pada awal jalannya proyek, kami diminta untuk mencari tahu dan juga memahami kondisi COVID-19 di wilayah PT Brokol dan juga di Kabupaten Berau secara umumnya. Dan selain itu, kami juga mendapatkan beberapa tugas dari mentor kami yang juga merupakan bagian dari tim gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 PT Brokol. Dan juga kami mengevaluasi hasil survei yang telah dilaksanakan sebelumnya, di mana sebelumnya pernah dilaksanakan survei pertama pada akhir tahun 2020 dan juga survei kedua pada awal tahun 2021. Setelah melakukan evaluasi dan juga melakukan pemetaan dan melihat kondisi COVID-19 di PT Brokol serta Kabupaten Berau, kami mulai membentuk konsep awal pelaksanaan rancangan surveinya, di mana saya dan 1 orang rekan saya ini kami mulai bekerja untuk menyusun konsep awal, di mana itu dimulai dari latar belakang, tujuan, dan juga serta gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan survei yang akan kami lakukan. Pemaparan konsep awal ini kemudian kami sampaikan kepada mentor kami, dan juga selama pemaparan tersebut kami mendapatkan diskusi, masukan, dan juga beberapa tambahan yang diharapkan itu dapat bermanfaat untuk penyusunan dan pemantapan konsep awal dari survei ini. Setelah konsep rancangan survei telah dibentuk dan juga telah difiksasikan bersama mentor, kami mulai menyusun hal-hal teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan survei ini, seperti penyusunan pertanyaan survei dan juga pertanyaan untuk wawancara, dan juga beberapa hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan penyebaran form dari form survei tersebut, dan juga hal-hal teknis lainnya yang perlu kami perhatikan selama pelaksanaan survei dan wawancara ini. Pelaksanaan survei dan wawancara berlangsung selama 2 minggu, di mana dimulai pada minggu pertama bulan November hingga minggu kedua bulan November. Dan dalam pelaksanaan ini survei disebarkan kepada seluruh karyawan, baik itu karyawan PT Brokol maupun karyawan mitra kerja PT Brokol. Dan juga survei ini disebarkan kepada keluarga karyawan, baik itu keluarga karyawan PT Brokol maupun juga keluarga karyawan mitra kerja PT Brokol. Dan seiring perjalanannya pelaksanaan survei, kami juga mulai melaksanakan kegiatan wawancara, di mana kami pergi mewawancarai beberapa karyawan yang berada di setiap site tambang yang berada di PT Brokol. Dalam kegiatan wawancara tersebut, fokus utama kami adalah
menggali berbagai informasi yang diperlukan dari hasil survei yang telah dijawab oleh karyawan sebelumnya. Dan pelaksanaan wawancara ini lebih kurang berlangsung selama 5 hari, dan kami mengunjungi berbagai site tambang, dan juga selama pelaksanaan wawancara ini kami melihat dan juga memahami bagaimana penerapan protokol kesehatan dan juga kondisi, dan juga memahami kendala-kendala yang dihadapi serta pendapat yang didapatkan dari setiap karyawan terkait COVID-19. Setelah pelaksanaan survei dan wawancara, kami mulai mengolah data dari hasil survei serta transkrip wawancara yang telah kami laksanakan sebelumnya. Dalam pengolahan data ini, kami melihat beberapa hasil yang itu coba kami kaitkan dengan pertanyaan, dan juga melihat berdasarkan jabatan fungsional serta kondisi dan juga lokasi tempat karyawan dan responden tersebut berada, dan melihat beberapa korelasi-korelasi yang dapat diperkirakan itu mempengaruhi atau membentuk asumsi-asumsi baru dan yang berkaitan dengan hasil survei kami. Kemudian selama pengolahan data ini kami laksanakan dalam waktu lebih kurang 2 minggu lebih, dan hasil dari pelaksanaan survei dan wawancara ini kemudian kami bentuk dalam laporan akhir untuk dibentuk dalam format presentasi, dan juga akan dipresentasikan kepada mentor kami serta beberapa jajaran direksi dari PT Braucol sendiri. Dan dalam pelaksanaannya juga dan dalam penyampaian hasil materi tersebut, kami akan menyampaikan evaluasi serta masukan juga dan beberapa hal yang dapat menjadi perhatian utama untuk diperhatikan PT Braucol kedepannya dalam upaya pencegahan penanganan COVID-19 di wilayah operasional PT Braucol dan Kabupaten Brau secara umumnya. Dan selama 1 semester ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan juga bagi saya pribadi, karena bisa menerapkan segala pengetahuan yang telah saya dapatkan selama 4 semester kuliah di kelas. Dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari dosen-dosen saya itu bisa saya terapkan di sini pelaksanaannya, meskipun mengalami beberapa kendala dan juga evaluasi, revisi dan hal lainnya. Namun ini merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi saya pribadi, terutama dalam penerapan antropologinya untuk diterapkan dalam keperluan-keperluan yang itu diharapkan berkaitan dengan hal-hal sosial dan yang itu memang diperlukan oleh perusahaan, terutama dalam kasus ini untuk pemahaman mengenai COVID-19 dan dengan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah operasional PT Braucol dan Kabupaten Brau secara umumnya. Jangan lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu saya selama kegiatan magang ini, pada kedua orang tua saya dan juga keluarga yang selalu menemani dan juga mensupport dan mengantarkan saya agar bisa melaksanakan kegiatan magang ini, dosen-dosen saya di program studi antropologi, dan juga yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa melaksanakan kegiatan magang ini dan juga bisa memberikan waktu untuk mengkonsultasikan kendala-kendala yang kami hadapi selama kegiatan magang, dan juga kepada Kemendikbudristek-Dikti serta PT Braucol yang telah membuka peluang dan juga memberikan jalan kepada kami untuk bisa mendaftar dan melaksanakan kegiatan magang bersertifikat ini. Dan melalui magang ini saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan magang ini. Saya mendapatkan pengalaman baru, teman baru, suasana baru, dan berbagai hal baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Dan saya harap semua hal yang saya pelajari selama 1 semester di PT Braucol ini dapat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya dan juga secara umum bagi orang-orang yang berada di sekitar saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.